Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang menjawab salam Allah izinkan masuk surga. Aminnya lebih kencang dan lebih ramai daripada yang jawab salam. Saya doakan mudah-mudahan yang tak menjawab salam juga Allah izinkan masuk surga. Yang jadi pertanyaan, mau masuk surga? Ada yang mau malam ini? Kapanpun Allah panggil, Allah izinkan kita semua berkumpul di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqo bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa maqdiril azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu nazim. Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, yang besar tidak tersebut gelar, yang muda tak terpanggil nama, namun tak mengurangi rasa hormat kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan kita yang duduk berkumpul di sini senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak ada kalam yang paling indah selain kita banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada kalam yang bisa mendatangkan syafaat selain kita banyak berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustadz yang mencatatlah dengan benar, simak baik-baik. Nanti di ujung kajian ada 2 pertanyaan. Satu buat anak laki-laki, satu lagi buat anak perempuan. Dan hadiahnya sudah disiapkan. Dimanapun saya ngisi pengajian, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya siapkan Bapak Ibu sebanyak 50.000 dibagi 2. Alhamdulillah. Pakai ujung puluh nampaknya Ustaz. Dimanapun saya ngisi pengajian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya siapkan ini hadiah buat anak-anak. Ya, biasanya mohon maaf di masjid lain Bapak Ibu di ujung pengajian ditambahkannya isi amplop waktu saya pulang. Apa maksud Ustaz? Tidak ikhlas berarti? Enggak Bapak Ibu. Alhamdulillah dimanapun saya ngisi pengajian Bapak Ibu, saya ikhlas lillahi ta'ala. Adapun pulang diisi oleh para pengurus, di kantong saya amplop sampai rumah saya robek, saya campakkan amplopnya Bapak Ibu. Kalau tidak percaya Bapak Ibu tanyalah sama istri saya. Istri saya datang di belakang tuh Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ada yang protes Bapak Ibu? Kan yang saya sampaikan amplopnya Bapak Ibu, bukan isinya. Ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun judul yang sudah ditetapkan oleh Majelis Dakwah Islam Kota Pekanbaru, jadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Betapa luar biasa dan dahsyatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang Al-Quran kita jadikan di dalam kehidupan sehari-hari di dunia maupun sehari-hari Bapak Ibu persiapan untuk akhirat. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran di muka bumi ini Bapak Ibu, kata Nabi Muhammad, yang pertama Allah kucurkan rahmat. Mana rahmatnya Allah? Man yakra'ul Qur'an lawahidal harfan fa indallaha bi'asarul hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran walaupun cuma 1 huruf, Allah kirimkan dia 10 kebaikan, Allah berikan dia 10 rahmat, Allah berikan dia 10 berkah, Allah ampunkan 10 dosanya. Takbir. Cuma 1 huruf yang Bapak Ibu baca, demi Allah mampu mata kita lama-lama melihat handphone ketimbang lama-lama melihat Al-Quran. Betul atau betul? Lain bunyi betul ya. Masya Allah. Saya tanya Bapak Ibu, pulang nanti Bapak Ibu ke rumah, sampai di rumah di atas meja tamu itu ada Al-Quran, di sampingnya ada handphone. Jawab dengan jujur, mana yang Bapak Ibu ambil duluan, handphone atau Al-Quran?
Ini lain pula bunyinya. Iya, kayak tungau, wow, kata dia. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya sama pedagang Ramayana, apa yang mereka jawab? Mereka jawab handphone. Kenapa handphone yang diambil, Pak? Siapa tahu ada piti masuk, Ustaz. Masya Allah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, maka mohon maaf, satu huruf dari Al-Qur'an yang kita baca, Allah berikan 10 ketenangan di dalam diri kita, Bapak Ibu. Satu huruf yang kita baca, Allah berikan 10 rahmat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang pakai kacamata, tunjuk tangan. Ada yang sudah pakai kacamata, tunjuk tangan. Sudah mulai ya Pak? Pak pembina kita sudah mulai nih pakai kacamata. Maka kalau ingin lepas kacamatanya, banyak-banyaklah baca Quran. Kata Nabi Muhammad SAW, al-jannatu mustaqatun li arba'atun nafar. Surga itu rindu setiap hari kepada 4 golongan manusia. Surga itu rindu setiap hari kepada 4 golongan manusia. Saya tanya Bapak Ibu, jawab dengan jujur, mau dirindukan sama surga? Separuh yang jawab mau, yang lain masih ragu nampaknya. Saya tanya Bapak Ibu, mau dirindukan sama surga? Dari tadi kan selesai pengajian kita Bapak Ibu. Susah kali Bapak Ibu jawab maunya. Coba bayangkan Bapak Ibu, dirindukan oleh surga 4 golongan setiap hari. Siapa mereka? Salah satunya Pak, talil Quran. Orang yang matanya setiap hari mandang Quran. Orang yang lisannya setiap hari basah membaca Al-Quran. Maka ini yang dirindukan oleh surga. Bapak Ibu, tidakkah mau Bapak Ibu dirindukan oleh surga? Kalau mau, kenapa Bapak Ibu jarang baca Quran? Halo? Masih ada orang? Saya pikir saya di dunia lain Bapak Ibu. Maaf. Mungkin kita baca, tapi tidak setiap hari. Mungkin di bulan Ramadan, oke, tiap hari. Judulnya bukan tiap hari, tapi sekali setahun. Karena Ramadan itu sekali setahun. Betul atau betul? Mulai lagi nak bunyinya. Ya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, maka tiap hari Pak, habis Ramadan tidak Ramadan, pandang mata kita kepada Al-Qur'an. Gunakan mata ini mandang Quran. Miris Pak. Kemarin saya ngisi pengajian di masjid di dekat Minas Pak. Itu anak-anaknya di luar semua. Masjidnya difasilitasi wifi. Jadi anak-anak itu tidak masuk dia dengarkan kajian. Anak-anak itu duduk di luar. Ngapain Pak? Main handphone. Ketika saya tanya ngapain nak? Lagi nonton Ustaz. Nonton apa? Drama Korea. Apa yang kau tonton? Ayahku seorang CEO. Masya Allah. Na'udzubillah min. Yang ditontonnya anaknya, ayahnya seorang CEO kata dia. Menghayal anaknya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Siapa orang yang dirindukan oleh surga? Orang yang lisannya setiap hari basah membaca Al-Quran. Demi Allah, tidak ada yang bisa Bapak Ibu memberikan ketenangan selain daripada bacaan yang bernama Al-Quran. Insya Allah. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ala bi zikrillahi tatma'innal qulub. Sesungguhnya ketika engkau mengingatku dengan cara membaca ayat-ayatku, membaca Al-Quranku, maka akan aku berikan engkau ketenangan di dalam dirimu. Jadi orang yang hobi baca Quran Pak, jauh dia dari gundah gulana. Orang yang hobi baca Quran, dia nggak pikirkan gunjingan orang. Ini masjid dirobohkan, banyak yang bergunjing. Ada stres lah pengurus tadi itu. Berhenti aja lawak jadi pengurus lagi nampaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Udah jadi masjid baru terdiam-diam dia. Tapi sayang pula tak nampak-nampak pula batang hidungnya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, orang yang baca Quran jiwanya akan tenang. Orang yang baca Quran tidak ada iri. Orang yang baca Quran nggak ada dengki. Tahu iri Bapak Ibu? Tidak senang melihat orang lain sukses. Tahu dengki Bapak Ibu? Penyakit ibu kandung daripada penyakit iri. Kalau iri cuma satu, kalau dengki jadi 2. Penyakit yang dikenal dengan SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada orang yang seperti ini Bapak Ibu? Ada orang yang seperti ini? Ada di sini orangnya? Datang orangnya? Mana orangnya? Masya Allah. Ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membaca Al-Quran, Allah jauhkan dia dari prasangka buruk.
Karena Allah tuliskan Pak di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zann inna ba'da zanni ism. Hei orang-orang yang beriman, kalau ngaku jadi orang beriman, baca Al-Quranku. Enggak boleh engkau berprasangka buruk, karena sedikit engkau berprasangka buruk jatuh dosa. Al-Quran ini Pak luar biasa, nuntun kita. Maka Bapak Ibu, orang yang baca Quran enggak akan pernah dia berprasangka buruk dengan orang lain. Dia akan tenang Bapak Ibu teman Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ini Bapak Ibu, cahaya yang pertama kali diberikan oleh Al-Quran ketika kita membacanya akan menuntun kita Bapak Ibu menjadi orang yang tenang. Insyaallah. Yang kedua Bapak Ibu teman Allah, dirundukan Bapak Ibu dengan surga. Dan bagaimana Bapak Ibu? Ternyata Al-Quran ini Bapak Ibu ketika kita baca, lisan kita ini akan terjaga. Dan orang-orang yang terjaga lisannya, kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya tadi, arba'atun lin nafar. Ya, al-jannatu mustaqatun li arba'atun nafar. Manusia yang pertama yang dirindukan oleh surga setiap hari yang pertama adalah talil Quran, yang lisannya basah membaca Al-Quran, yang matanya perih karena memandang Al-Quran. Yang kedua, wahafizi lisanihim, orang yang terjaga lisannya. Tidak ada alat yang bisa membuat lisan kita terjaga Bapak Ibu selain banyak baca Al-Quran. Orang yang baca Quran itu Bapak Ibu lisannya akan baik, lisannya akan santun. Bapak Ibu tuntun anak-anak, anak-anak yang suka mohon maaf berteriak-teriak, anak-anak yang suka bentak orang tuanya, anak-anak yang suka membentak ibunya, maka dekatkan dia dengan Al-Quran, masukkan dia rumah tahfiz Quran, dudukkan dia untuk ngapal Quran. Banyak fadilahnya untuk Bapak Ibu. Man hafizil Quran, barang siapa yang hafal Quran, bu sirati yaumil qiyamah, maka nanti ketika dia dibangkitkan di yaumil qiyamah, ma'as safarati kiramil barara, maka dia akan dibangkitkan bersama jutaan malaikat yang siap mengusung tanduknya langsung menembus surganya Allah. Takbir. Saya tanya Bapak Ibu, jawab dengan jujur. Bapak Ibu di sini ada yang hafiz 30 juz? Jawab dengan jujur, ada yang hafiz Al-Quran 30 juz? Lai berapa juz? Alhamdulillah lai tidak ada katanya. Ya, mohon maaf diminus Bapak Ibu yang rahmat Allah, ada jawabannya. Ada Ustaz 3 juz kata dia. Apa saja tuh? Jus jambu, jus jeruk, jus apel katanya. Masya Allah. Na'udzubillah min. Pak, Bu, kita tidak hafal Quran, masukkan anak kita ke dalam tempat-tempat hafiz Quran, maka dia hafal Quran, maka satu, bu sirati yaumal qiyamah ma'as safarati kiramil bararah. Bapak Ibu memang tidak hafal Quran, tapi karena anak tadi bisa menghafal Quran, diusung tandu Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bertanya, mahaza ya Rabbi, apa ini ya Allah? Ini hadiah dari anakmu, karena anakmu hari ini menghafal Quran. Alhamdulillah. Yang kedua Bapak Ibu bingung, setelah sampai di surga, wa ya'tina alfan marrah malaikati fil jannah. Datang Pak 1000 malaikat, mereka membawa mahkota dilengketkan di atas kepala Bapak Ibu. Bapak Ibu bertanya, mahadza ya Rabbi, apa ini ya Allah? Kata Allah, ini hadiah dari anakmu, karena hari ini anakmu menghafal Quran. Pak, Bu, kenapa melotot sama saya? Kencang kali suara saya Bapak Ibu. Ustadz ini kalau kami lihat makin kurus tapi suara makin kencang nampaknya. Maka Bapak Ibu nama Allah Subhanahu wa taala lihat. Wa yunsa'lahu ladaini la yakumul dunya. Ribuan malaikat tadi membawa perhiasan yang kemudian dilengketkan di atas leher kedua orang tuanya anak tadi. Bertanya lagi bapak sama ibu, "Mahadza ya Rabbi?" Apalagi ini ya Allah? Hadza min waladuka liqaribin minal Qur'an. Ini hadiah dari anakmu karena anakmu terlalu dekat dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Maka Pak, kalau ada anak-anak Bapak pulang, tidak ikut dia tadarus, suruh dia Pak masuk masjid. Anak saya bawa nih Pak, Alhamdulillah Pak. Tiap pagi saya suruh mereka tadarus. Tiap siang saya suruh, saya datangkan ustazah Pak, untuk baca Quran. Tapi memang Pak berat, ada yang dituntut mereka. Tiap malam minta ke toko dia Bapak Ibu. Ngapain? 1 kue, 1 air minumnya Pak. Masya Allah.
Biarlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang penting mereka dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apalagi Bapak Ibu dikabarkan sama Nabi Muhammad SAW, khairukum, orang yang terbaik yang mendapatkan cahaya di dalam kehidupan sehari-harinya, orang yang terbaik dekat dengan Allah dan kami, kata Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang yang terbaik di antara kalian, wa ta'ammalu minal Qur'an wa amilu bih, orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi mohon maaf dapat satu huruf diamalkan. Ini kita mohon maaf sudah sering dengar bacaan Al-Quran dikumandangkan oleh Ustadz setiap pengajian sore, setiap pengajian malam, tapi kita ragu kadang Pak. Mohon maaf lahir batin soal pembangunan masjid ini saya bangga. Tadi saya tanya Pak pengurus ini, mohon maaf nih ada swadaya masyarakat. Alhamdulillah Ustadz, luar biasa. Ya, masjid Bapak Ibu sudah bagus. Ya, karena apa? Karena orang-orang di dalamnya ngamalkan bacaan Al-Qur'an. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasalil ladzina batas sab'a sanabil fi kulli sumbulatin miyatun habba. Orang-orang yang mampu menyedekahkan sebagian rezekinya di jalan Allah, maka Allah akan jadikan 1 rupiah yang dia keluarkan dibalas 700 kali lipat. Sedekah Bapak Ibu 1000 kali 700 hasilnya 70.000. Sedekah Bapak Ibu 10.000 kali 700 hasilnya 700.000. Sedekah Bapak Ibu 100.000 kalikan 700 hasilnya 70 juta. Kalau Bapak Ibu disuruh pilih yang mana? 70 juta, 700.000 atau yang 70.000? Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Bapak Ibu pasti pilih yang 70 juta. Setuju? Takbir. Tapi kalau saya putar pertanyaannya, kira-kira kalau saya minta pengurus untuk jalankan kota infak sekali lagi, uang yang mana Bapak Ibu masukkan? Uang 100.000, uang 10.000, atau uang yang 1.000? Lain bunyinya Bapak Ibu. Tidak ada suara Bapak Ibu. Ini kita Bapak Ibu Allah. Menangis kita Bapak Ibu. Mohon maaf ada orang non muslim tinggalnya persis di depan Masjid Al-Mujahidin di Jalan Jenderal Pak. Cina Pak. Mohon maaf lahir batin nih agamanya. Tanda tambah. Apa yang terjadi Bapak Ibu teman-teman? Selesai saya pengajian Bapak Ibu saya duduk. Makin bagus Masjid Mujahidin nih. Iya Ustaz. Berapa habis modalnya nih Pak? Saya suka nanya. Karena saya punya cita-cita Bapak Ibu. Walaupun baru cita-cita. Apa yang terjadi? Beliau jawab. Ini habisnya 5M Ustaz. Luar biasa. Toiletnya aja Pak. 2 Pak. Mohon maaf yang bersihkan. Oh bersih Pak. Mengkilat. Apakah ini semuanya ada bantuan dari pemerintah? Enggak. Swadaya masyarakat sedikit. Palingan 1,5 M Ustaz. Sisanya siapa? No, Cina yang di depan Ustaz. Kok bisa? Tanya sendirilah Ustaz. Apa pula nanya saya kata dia. Penasaran Bapak Ibu. Akhirnya selesai kajian, saya datang ke tempat si Cece tersebut. Dikata saya tanya, C izin, saya boleh bertanya. Apa yang mau you tanya? C, kenapa Cece mau nyumbang untuk masjid Tuhan kami C? You punya Tuhan baiklah. Kok bisa Cece bilang Tuhan kami baik? Wah cuma nyumbang 3,5 M, dia balas sampai 15 M. Takbir. Ternyata Allah memberikan balasan untuk orang-orang yang membangun rumahnya. Mau muslim, mau non muslim, Allah balas di dunia Pak. Cina, dari mana Cece bisa tahu? You punya Ustadz nyampaikan. Dia cuma dengar dari Ustadz, sekali itu dia dengar. Dia praktekkan Pak. Kita udah bebusa muncung Ustadz, udah bebuih muncung Ustadz. Dia ajak nyumbang, berat mengeluarkan uang. Betul apa betul? Betul pula lagi, Masya Allah. Kompak pula betulnya. La ilaha illallah. Demi Allah Pak, malu. Kita yang punya Quran, kita yang baca Quran, kita yang dikumandangkan oleh para asatis tentang Al-Quran, ayat-ayat Quran, terjemahan Quran, tafsir Quran. Tapi kita tidak pernah ngamalkan. Bagaimana kita mau dapat cahaya? Di dunia aja tak dapat, apalagi di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Maka Bapak Ibu teman Allah Subhanahu wa taala, pelajari Al-Qur'an dan amalkan. Ini orang yang terbaik. Kemudian apalagi Bapak Ibu teman Allah Subhanahu wa taala, berkah yang menjadikan cahaya daripada Al-Qur'an ketika kita jadikan dia sebagai pedoman hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi yang mengatakan, apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi memberikan kabar gembira. Kata Nabi Muhammad SAW, Yaumal qiyamah ya'tina Qur'an li ashabi. Nanti hari kiamat
bahan yang engkau baca ini, Al-Quran yang kau baca ini, nanti akan datang di Yaumal Qiyamah untuk sahabatnya. Siapa sahabatnya? Yang membacanya. Siapa sahabatnya? Yang memegangnya. Siapa yang sahabatnya? Yang menyentuhnya. Siapa sahabatnya? Yang membolak-baliknya. Siapa sahabatnya? Yang basah lisannya karena membacanya. Quran datang, Pak. Maaf Bapak Ibu, di dalam buku Mukashafatul Qulub saya meneteskan air mata Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala? Ternyata mohon maaf lahir batin Bapak Ibu yang Allah. Ketika ada orang Pak yang jarang mandang Quran, yang jarang baca Quran, tahu-tahu meninggal, masuk dalam kubur Pak. Datang dua malaikat namanya Mungkar dan Nangkir. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala? Berkatalah malaikat Mungkar dan Nangkir, Rakib dan Atid tidak bisa masuk kubur. Ya ibadillah, hei hambanya Allah, ukhruju minal hazal qabri, keluarlah engkau dari kubur nih hai Al-Quran. Apa kata Al-Quran? La, ana la takhruj min hazal qabri, aku tidak akan keluar dari kubur ini hatta li ahli kubur dakhalal jannah, sampai si ahli kubur ini masuk surga. Menitik air mata si mayat. Ketika Mungkar dan Nangkir tadi pergi, bertanya si mayat, Al-Quran, kenapa kau lindungi aku? Kau tahu waktu hidup di dunia aku jarang membacamu. Kau tahu waktu hidup di dunia aku jarang menyentuhmu. Kau tahu waktu hidup di dunia aku jarang menatapmu. Tapi sekarang kenapa kau lindungi aku? Bahkan kau ingin menghantarkan aku sampai ke dalam surga. Tenang, wahai hamba Allah. Aku cinta kepadamu lewat satu amalmu. Apa amal itu? Kau memberikan aku kepada orang yang ahlinya. Ya Allah. Kita tidak ahli, Pak. Baca terbata-bata. Hafal pun tidak. Beli Al-Quran yang paling bagus, Pak. Hantarkan ke rumah-rumah tahfiz Quran. Beli Al-Quran yang bagus. Antarkan ke Aceh, Pak. Menetes air mata saya waktu saya berangkat ke Aceh kemarin Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Berebut mereka minta sampai anak itu berkata, Ustaz, waktu banjir datang, tangan saya ditarik oleh ayah saya sampai depan pintu rumah. Saya tanggalkan tangan ayah saya karena mau saya jemput sahabat saya yang ada di dalam kamar. Lalu sampai saya masuk kamar Ustaz, berhasil saya selamatkan Ustaz. Akhirnya saya manjat ke atap rumah Ustaz. Saya berhasil naik, sahabat saya tadi jatuh. Dialah Al-Quran. Menangis saya Bapak Ibu. Dia rela mati untuk menyelamatkan Al-Quran. Dia rela mempertaruhkan nyawanya demi Al-Quran. Ketika kita hantarkan Al-Quran tepat kepada pemiliknya Pak, kepada ahlinya, maka insya Allah dia datang nanti menyelamatkan kita juga Pak. Insya Allah. Jadi apalagi Pak, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita dustakan Pak? Mulailah banyak mandang Quran, mulailah banyak baca Quran, khatamkanlah Quran Pak. Insya Allah. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran bisa menjaga lisan kita. Quran Bapak Ibu yang dirahmati Allah membuat kita menjadi orang yang dermawan, ahli bersedekah, ahli dalam keadaan Bapak Ibu apapun, tangan kanan lebih banyak di atas ketimbang di bawah. Dan Al-Quran menuntun kita untuk menjadi orang yang menjaga puasa. Ya, sebagaimana puasa yang disunahkan oleh Nabi, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang menghantarkan kita bisa masuk ke dalam surga lewat babul ar-rayyan, la yadkhuluna ghairu min shaimun, yang tidak ada satupun orang yang masuk ke dalam surga tersebut kecuali orang-orang yang sempurna puasanya. Siapa mereka? Orang yang puasa tapi taubat kepada Allah. Siapa mereka? Orang yang puasa tapi minta maaf kepada orang-orang yang pernah dia sakitin dan disakiti oleh orang lain. Siapa mereka? Orang-orang yang puasa tapi terus berbuat baik. Siapa mereka? Orang-orang yang puasa tapi tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Quran. Insya Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi dan menuntun kita terus dekat dengan Al-Quran. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan milik pribadi, lebih milik Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup dengan doa kafarat majelis dan membuat pertanyaan kepada anak-anak, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah. Ada Bapak Ibu? Silakan.
Tak ada. Kalau tak ada Bapak Ibu Allah, saya yang bertanya kepada anak-anak. Anak-anak Ustadz siap? Ya. Sebutkan, yang bisa tunjuk tangan. Sebutkan judul hari ini. Nah, tunjuk tangan. Cepat dari yang laki-laki. Maju ke depan. Nah, yang perempuan maju ke depan. Masya Allah. Takbir. Ini yang laki-laki kalah sama yang perempuan nih. Yang kedua, pertanyaan untuk laki-laki. Nah, ini laki-laki lagi. Satu perempuan sudah maju. Ya. Sebutkan berapa kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang membaca satu huruf Al-Quran. Tunjuk tangan. Ayo mak, banyak betul yang nunjuk. Yang berani maju duluan, mantap. Terakhir, pertanyaan ketiga, rebutan. Karena alhamdulillah saya intip dari Bapak Ibu, rupanya ada 75.000. Masya Allah, disiapkan sama istri saya. Terima kasih Umi. Sebutkan siapa yang dirindukan. Boleh bawa catatan Bapak. Sebutkan siapa salah satu dari 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Takbir. Cepat maju. Enggak usah ragu-ragu. Alhamdulillah. Baik. Ya, silakan. Ada mic-nya, Kak. Kakak yang nomor 1, salam, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafitri Nabila. Ya, Kak Syafitri Nabila. Ayah sama ibunya datang? Alhamdulillah. Bapak, ibu yang punya anak namanya Syafitri Nabila, dengarkan baik-baik. Ini anak hebat. Jangan sia-siakan. Alhamdulillah. Nanti pulang tolong titipkan uang sama bapak sama ibunya. Silahkan. Apa jawabannya? Jawabannya Al-Quran sebagai cahaya penuntun kehidupan. Takbir. Nah, ini kalau nyimak tuh enak, langsung keluar nampaknya. Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Pembina yang mengasih Pak Pembina. Siapa tahu Pak Pembina kalau ngasih bertambah dia. Baik, lanjut. Iim, ayah sama ibunya datang? Alhamdulillah. Ini tolong jangan sia-siakan. Nanti Iim jangan lupa, selesai nanti kasih sama ayah sama ibunya. Lanjut. Apa jawabannya? Baik, betul. 1 huruf diberikan 10 kebaikan. Alhamdulillah. Makasih Iim. Salim dulu. Diintipnya pula, enggak yakin dia Pak Ibu. La ilaha illallah. Lanjut. Assalamualaikum. Mau cepat aja dilihat dia ke bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayah sama ibunya? Alhamdulillah. Ini anak-anak hebat. Lanjut. Jawabannya adalah orang yang baca Quran. Masya Allah. 4 dari golongan manusia, salah satunya adalah talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Sudah habis 3-3-nya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan anak-anak Ustaz, salimin dulu orang-orang tua yang ada di depan ya. Oke, makasih. Mohon maaf lahir batin. Ya, anak-anak Ustaz yang belum dapat jangan kecewa. Makanya besok nulis, nyimak kan boleh nyontek kata Ustaz. Jadi kalau ada besok Ustaz-Ustaz yang datang seperti ini bawa kuis, ada hadiah, kalian bisa dapat hadiah. Tapi kalau besok tidak ada Ustaz yang kayak gini, tolong bisikan ke telinga panitia, undang balik Ustaz yang patang tuh Pak acaranya. Insya Allah. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.